Nah, maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran saya akan ditangkap lagi tanpa sidang, dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Nah, karena itu jadi tolong dimaklumi. Rizik bebas bersyarat. Kenapa Anies tidak buru-buru soan? Ditulis oleh Gewi Caksono dari siwar.com. Nama Rizik Syihab tidak mungkin bisa dilepaskan dari sosok Anies Baswedan. Begitu pula sebaliknya, nama Anies juga sudah begitu lekat dengan nama Rizik. Sejarah mencatat keduanya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Perhelatan Pilgub DKI 2017 silam menjadi bukti nyata akan hal itu. Bahkan saking lekatnya, begitu Rizik tiba di Indonesia dari umroh 3,5 tahunnya di Saudi, Anies buru-buru sowan ke Petamburan sebagai bukti balas budinya. Namun itu dulu pada tahun 2020. Saat FPI belum dibubarkan pemerintah dan si Imam Baliho belum dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa ketika baliho-baliho Rizik bertebaran merajalela memenuhi sudut-sudut ibu kota tanpa ada yang berani mengusik. Sebelum akhirnya ditumpas habis oleh sang jenderal pemberani, Dudung Abdurrahman. Beberapa hari yang lalu Rizik telah dibebaskan bersyarat dengan memanfaatkan istrinya sebagai jaminan. Untuk kesekian kalinya pria yang dikenal piawai membakar emosi pengikutnya itu berstatus sebagai mantan napi. Namun sampai hari ini Anies tidak terlihat sowan padanya. Dia juga tidak berkomentar apapun terkait kebebasan bersyarat sang Imam Baliho. Kenapa dan ada apa dengan Anies? Nampaknya kini situasi dan kondisi telah berbeda dengan tahun 2020 yang lalu. Sekarang Anies sedang mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024. Ia butuh banyak dukungan, ia butuh banyak pencitraan agar bisa diterima banyak pihak. Tidak hanya di kalangan kelompok-kelompok berhaluan keras, Anies pastinya juga berharap bisa ditemani di kalangan moderat maupun kaum minoritas yang selama ini banyak mendukung Presiden Jokowi. Anies diterima kelompok-kelompok berpaham garis keras itu adalah sebuah fakta. Pada Pilgub 2017, ia bisa mengalahkan Gubernur petahana Ahok karena faktor itu. Dengan dukungan mereka, pejabatan menteri itu bisa mengangkangi kursi DKI 1 dengan menggunakan cara-cara kotor politisasi agama yang telah memecah belah masyarakat. Maka, bukanlah hal yang mengherankan bila ada yang menyebut Anies sebagai bapak politik identitas. Namun, Anies kurang bisa diterima di lapisan masyarakat yang lain, apalagi di kalangan pendukung Presiden Jokowi. Padahal, pendukung pria asal Solo itu sangat besar jumlahnya, yang terbukti mampu mengantarkan Jokowi menjadi presiden 2 periode. Pendukung Jokowi terutama banyak berasal dari kalangan moderat, nasionalis, wong cilik, kaum minoritas, dan para pecinta NKRI. Karakter-karakter seperti inilah yang membedakan pendukung Jokowi dengan pendukung Anies yang sebagiannya adalah pengikut atau pendukung Rizik. Bila Anies kembali mendekat ke Rizik dengan buru-buru sowan padanya, pendukung Jokowi akan semakin menjauh dan menolak Anies. Elektabilitasnya pun pasti akan makin tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jelas ini masalah besar bagi Anies dan bohirnya. Mimpi terbesarnya untuk menduduki kursi RI 1 akan semakin pupus. Hal inilah yang nampaknya membuat Anies tidak mau terburu-buru sowan ke Rizik. Tetapi bila Anies tidak mendekat ke Rizik, apakah dia tidak takut akan dianggap pengkhianat seperti Prabowo? Apakah dia tidak khawatir ditinggalkan oleh berbagai kelompok garis keras yang selama ini mendukungnya? Saya menduga hal ini sudah diantisipasi oleh sang bohir. Sang bohirlah yang dengan 1001 macam cara akan tetap menjaga dukungan mereka pada Anies. Tugas Anies sekarang adalah melakukan pencitraan agar ia dinilai sebagai seorang nasionalis, moderat, pluralis, dan peduli pada rakyat kecil. Keberhasilan Anies menjadi kandidat utama Capres Nasdem merupakan salah satu bagian dari pencitraan ini. Karena selama ini Nasdem dikenal sebagai salah satu partai berideologi nasionalis. Yang mengherankan bagi saya adalah kenapa Surya Paloh dengan Nasdemnya mau-maunya mendukung Anies sebagai Capres 2024. Apakah hanya karena Anies adalah salah satu deklarator cikal bakal Nasdem sebelum menjadi partai politik? Apakah lelaki brewok itu tidak memahami bahwa politik identitas
terutama politisasi agama yang selama ini dilakukan Anies dan pendukungnya yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini? Atau barangkali ada kepentingan tertentu terkait kekuasaan yang telah membutakannya terhadap semua bahaya itu? Bagaimana menurut Anda? Fiskal, moneter, dan juga keuangan harus kita siagakan, dan terutama juga supaya kita bisa menjaga daya beli masyarakat, dan juga agar kita bisa meredam kenaikan inflasi. Kita juga harus tetap mendorong program subsidi yang tepat sasaran, dan semua kebijakan tersebut tentu kita harapkan supaya bisa mendorong agar ekonomi kita tetap bisa bertahan dan semakin menguat. Kadrun ingin Indonesia bangkrut seperti Sri Lanka. DPR malah main mata dengan undang-undang syariah. Ditulis oleh Alia Mireida dari siwar.com. Beberapa waktu lalu, DPR mengesahkan 5 RUU provinsi menjadi undang-undang, yaitu RUU tentang Sumatera Barat, RUU tentang Riau, RUU tentang Jambi, RUU tentang Nusa Tenggara Barat, dan RUU tentang Nusa Tenggara Timur sebagai inisiatif DPR dengan alasan kelima RUU tersebut membantu mempercepat pembangunan daerah. Namun begitu, ada satu hal yang menjadi perhatian saya, yaitu RUU tentang Sumatera Barat pasal 5 huruf C yang berbunyi, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Sri Lanka Nagari yang berlaku. Saya yang membaca artikel sambil minum nyaris tersedak. DPR nggak salah nih. Saya cari artikel-artikel lain tentang berita tersebut, terutama tentang Sumatera Barat. Tapi herannya saya nyaris nggak menemukan apa-apa yang menyebut lebih lanjut tentang penerapan hukum syariat tersebut. Kenapa bisa begini? Nyaris tidak ada pemberitaan mengenai bagian penerapan syariah dalam undang-undang ini. Seolah ditutup rapat-rapat seperti sebuah rahasia kotor yang harus disembunyikan. Yang bikin saya heran, DPR kok bisa beralasan RUU ini akan mempercepat pembangunan daerah. Di keempat daerah lainnya mungkin begitu, tapi di Sumbar, saya ragu hal itu bisa terjadi. DPR seperti lupa, peraturan otonomi daerah tanpa embel-embel syariah saja sudah cukup membuat beberapa daerah menjadi acak-acakan. Contoh paling jelas dan menohok mata, ya tentu saja Jakarta yang gak benarnya seenak jidatnya sendiri dalam memerintah daerahnya. Seolah memerintah kota itu sama dengan balapan liar. Lebih aneh lagi Mendagri Tito Karnavian yang menganggap kalau penguatan otonomi daerah adalah hal yang baik. Gak sekalian aja Pak, ajukan pendirian negara bagian. Otonomi daerah itu cenderung rentan disalahgunakan dan sebagian Pemprov sudah ada yang berulah gak karu-karuan.